Baik para hadirin sekalian, selanjutnya kita mulai sesi ketiga kita dengan topik pembahasan webinar mengenai hypnoparenting yang akan dibahas oleh narasumber kita yaitu Mbak Wiwit Herawati, Sarjana Ekonomi, Akuntansi, Sertifikat Hipnoterapi, Sertifikat Instruktur, dan Sertifikat Mediator. Sebelumnya, beliau adalah seorang hipnoterapis profesional di Indonesia yang telah menciptakan berbagai macam karya ilmiah ataupun buku. Di antaranya buku rahasia rahasia di balik mediasi mengenai konflik secara cepat, adil, dan efisien tahun 2023. Beliau tergabung dalam organisasi perkumpulan hipnosis dan hipnoterapi di Indonesia. Saat ini beliau bekerja sebagai hipnoterapis profesional dan mediator keluarga di Family Hypnotherapy dan MHC Cirebon, serta menjadi instruktur hipnosis dan hipnoterapi di IHTC dan LKP Theta Institute. Tak perlu lama-lama lagi, mari kita sambut materi ketiga kita, yaitu Mbak Wiwit Herawati. Halo Mbak Wiwit. Halo, cek suara dulu ya. Gimana suaranya? Oke, lancar? Aman, Mbak. Oke, apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat bahagia. Intan gimana? Alhamdulillah sehat. Oke, baik para peserta semua, pemateri ketiga kita sudah hadir di hadapan kita semua. Pemaparan materi akan dilanjut dengan sesi diskusi dan tanya jawab selama 60 menit. Untuk itu saya persilakan kepada Mbak Wiwit Herawati untuk memaparkan materinya. Kepada Mbak Wiwit, waktu dan layar dipersilakan. Oke, bentar ya. Coba saya share screen dulu. Sudah muncul, Mbak? Suaranya masih ini, Mbak. Ya. Oke, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua para peserta yang sudah hadir. Boleh dibuka mic-nya? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, pagi semuanya. Mudah-mudahan sampai sesi ketiga nanti terakhir kita masih tetap bersemangat menimba ilmu bersama-sama, kita sharing bareng-bareng ya. Oke, sebelum dimulai kelasnya ya, saya punya pantun dulu nih buat teman-teman. Karena kan udah agak siang nih ya, jadi bahan bakarnya perlu ditambah dulu. Oke, ya, pusing kepala tugas merangkum. Harus dikirim ke dosen Belgia. Saya ucapkan Assalamualaikum untuk para hadirin yang berbahagia. Oke. Ya, hari ini terima kasih Waalaikumsalam. sekali saya berkesempatan diberikan waktu untuk sharing tentang ilmu pengenalan hipnoparenting dan juga implementasinya bersama para peserta yang luar biasa, hebat, yang sudah hadir, berkenan dari tadi pagi sampai siang hari ini masih tetap semangat belajar. Oke, ya dengan saya Wit Herawati ya. Selanjutnya, bentar. Oke, agak macet ya. Sorry. Oke, kita kenalan dulu ya. Tak kenal maka tak sayang. Saya mau kenalan dulu sama teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya adalah seorang hipnoterapis profesional.
Saya dari Prahiti, Mitra Kemenkes RI, dan juga sudah tersertifikasi uji kompetensi LSK Hipnoterapi, dan juga Dirjen Vokasi Kemendikbud RI. Kemudian saya juga seorang mediator profesional dari UGM dan tersertifikasi dari Mahkamah Agung. Saya juga kebetulan karena hobi ngomong ya, dari kecil senang megang mic, saya itu jadi MC. MC nasional dari HIPAPI ya, Himpunan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia. Oke, saya juga kebetulan seorang public speaker dan juga trainer dari BNS PRI. Buku saya itu alhamdulillah baru dua ya. Satunya Rahasia di Balik Mediasi, Menangani Konflik Secara Cepat dan Efisien, dan juga buku Family Hypnotherapy. Oke, website saya juga ada ya, nanti bisa dilihat. Oke, baik. Pembelajaran kita hari ini ya, hasil belajarnya diharapkan bahwasanya setelah mengikuti materi ini, peserta bisa hypnoparenting dan mengaplikasikannya dengan benar. Oke, kemudian indikator hasil belajarnya adalah peserta dapat memahami pengertian, manfaat, dan juga 4 kondisi hipnosis dalam hypnoparenting. Kemudian peserta dapat memahami teknik hypnosleep, objek imagery, dan juga cerita dengan metafora. Jadi nanti di sini kita belajarnya bukan hanya secara teoritis. Karena apa? Ketika belajar masalah parenting ya, hipnoterapi, kita lebih banyak menggunakan praktek ya. Jadi nanti saya akan melibatkan teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini, kita praktek bareng-bareng gimana caranya teknik untuk hypnosleep, kemudian objek imagery, dan juga dengan cerita metafora ya. Oke. Ya, pokok materi yang akan saya sampaikan nanti adalah pengertian dan juga manfaat hypnoparenting, kemudian ada 4 kondisi hipnosis pada anak, kemudian ada teknik hypnosleep dan juga sugestinya, kemudian teknik objek imagery dan sugestinya, juga teknik cerita metafora dan sugesti. Kenapa saya memberikan beberapa teknik yang saya pilih adalah untuk hypnosleep, objek imagery, dan juga cerita metafora? Ini disesuaikan dengan kondisi anak ya. Oke, kalau anak-anak itu pendekatannya lebih cepat ketika kita bercerita. Anak itu senang ketika kita bercerita karena di sana full interaksi dengan mereka, bukan hanya verbal tapi juga ada gesturnya kita bermain di situ ya. Kemudian itu mampu meningkatkan bonding antara si orang dewasanya itu dengan si anak-anak. Oke. Nah, kondisi hipnosisnya sendiri nanti akan saya paparkan di sini ya. Oke. Mungkin teman-teman yang hadir di sini sebelumnya memang sudah mengetahui tentang hipnosis, hipnoterapi ya, ataupun mungkin juga sudah ada yang menjadi seorang trainer nih ya Mbak Intan di sini ya. Oke, boleh dong nulis dulu. Oke, buat teman-teman ya, kira-kira menurut teman-teman nih ya, hipnoparenting itu apa sih? Oke, silakan teman-teman yuk ditulis di kolom chat. Atau mau langsung open mic? Silakan. Oke, ada Mbak Intan? Belum ada nih, Mbak. Kayaknya masih pada malu-malu, Mbak. Oke, iya. Nggak apa-apa ya, kita lanjut dulu ya. Oke, memahami tentang hypnoparenting ya. Oke, berbicara masalah parenting, yang terlibat itu apakah memang hanya orang tua, apakah memang hanya orang tua dan anak, ataupun apakah memang hanya anak-anak dan yang lainnya ya. Oke, nanti kita akan paparkan satu-satu untuk memahami makna daripada hipnoparenting ini sendiri ya. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu, hipnoparenting adalah pendekatan yang memanfaatkan kekuatan sugesti positif dan relaksasi untuk berkomunikasi dengan alam bawah sadar anak, membangun kepercayaan, meningkatkan kerjasama, fokus pada komunikasi yang persuasif, empatik, dan pemahaman kebutuhan anak. Ya, kemudian manfaatnya itu banyak sekali ya teman-teman. Salah satunya adalah mengatasi sulit tidur, kemudian anak yang suka tantrum, kemudian kecemasan, fobia, susah makan,
kemudian kesulitan konsentrasi, meningkatkan fokus dan kemampuan belajar, memperkuat ikatan orang tua anak yang penuh dengan kasih sayang, membangun kepercayaan diri serta harga diri anak, serta membantu pemrosesan trauma yang tentunya dalam hal ini dengan bimbingan profesional ya. Oke, baik. Oke, sebelum kita lebih dalam, silakan disimak dulu videonya untuk teman-teman yang hadir di ruangan Zoom Minar ini ya. Looks like rain begin to live. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk, just know how to say. Oke, ya. Buat teman-teman yang hadir di ruangan Zoom ini, gimana? Anak melihat, anak melakukan. Ya, itu describing pertama kita ya, sebelum kita masuk ke materi kita. Baik, bicara masalah kondisi hipnosis anak ya. Kondisi yang seperti apa sih ketika kita berbicara masalah hipnoparenting untuk anak-anak? Kita memanfaatkan yang namanya kondisi hipnosis ya. Berbicara masalah hipnosis ya, kita berbicara masalah sugesti, kemudian afirmasi ya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang dimana ketika kita melakukannya dengan tepat, dengan sepenuh hati, itu bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya si anak, pesannya tersampaikan dengan jelas dan tepat. Jadi anak-anak itu tidak menolak ya, jadi langsung masuk. Nah, kondisi hipnosis anak yang bagaimana yang bisa masuk ketika kita mau edukasi tentang hipnoparenting apapun itu ya. Yang pertama adalah relax dan tenang. Oke. Anak ketika merasa nyaman, kemudian tenang, baik itu secara fisik maupun mental, ini sangat memudahkan mereka untuk menerima sugesti, ya. Jadi jangan ketika anak-anak itu lagi di posisi yang memang dia secara mentalnya itu lagi kacau ya, lagi carut marut ya, itu untuk kondisi hipnosisnya sendiri itu akan tertolak secara langsung. Jadi benar-benar kita butuh kondisi anak itu yang memang sedang rileks, sedang tenang gitu ya. Oke, satu. Yang kedua, fokus dan konsentrasi. Anak mampu fokus pada suara dan panduan orang tua meskipun tidak perlu sepenuhnya diam. Oke, di nomor dua ini ya, untuk mencapai fokus dan konsentrasi, anak-anak itu tidak perlu sepenuhnya diam karena beda anak perempuan dengan beda anak laki-laki. Ketika kita berbicara dengan anak perempuan, kecenderungannya anak perempuan itu bisa fokus kepada muka kita, wajah kita. Ketika kita berbicara dengan anak perempuan, biasanya mereka menatap, senangnya menatap kalau anak perempuan. Beda halnya dengan anak laki-laki, walaupun dia terkesannya celengas, celengos, tapi apapun ketika yang kita masukkan itu adalah hipnosis yang memang sugesti positif, insya Allah itu masuk ya. Tentunya nanti kondisi nyelengas-selengosnya pun juga perlu dilihat ya. Dia sedang dalam kondisi melakukan aktivitas apa gitu ya. Apakah memang sedang berfokus terhadap satu hal, misalkan main gadget atau apa gitu, atau sedang konsentrasi dalam hal apa ya. Oke, jadi anak-anak fokus pada suara dan panduan orang tua. Di sini orang tua perlu diajak kerjasama, perlu memahami dan perlu mau belajar ya untuk suara. Jadi tekanan-tekanan suara, kemudian diksi kata-kata yang dipilih oleh orang tua ya, itu
sangat mempengaruhi bagaimana ketika kita mau menghipnosis seorang anak ya. Jadi tidak menggunakan kata-kata yang negatif, tetapi kata-kata yang positif. Karena kita mau mengintervensi, memberikan sugesti dalam rangka untuk mengubah pola pikir dan juga pola perilaku terhadap si anak ya. Lanjut dulu ke nomor yang ketiga, percaya dan terhubung. Anak merasa aman dan percaya pada orang tua, menciptakan ikatan yang kuat untuk menerima sugesti positif. Pada dasarnya, anak terhadap orang tua itu melihat mereka sebagai figur otoritas, yang dimana ketika orang tua berbicara apapun itu langsung masuk ke anaknya, ya. Karena apa? Di sini ada rasa percaya sebagai seorang figur, ya, otoritas dari seorang anak itu, ya. Sedangkan ketika anak belajar itu ya mereka menyerap, melihat ya apapun yang ada di lingkungannya, itulah yang mereka masukkan ke dalam diri mereka ya. Jadi usahakan ketika ingin menghipnosis anak ya, melakukan praktek hypnoparenting ini, salah satunya ketika memang anak itu sudah merasa percaya dan terhubung. Gimana caranya biar anak itu bisa langsung ngerasa nyaman, safe sama kita ya. Ketika bersama dengan anak, kita murni sepenuhnya hadir seutuhnya. Jadi bukan cuma fisiknya aja, tapi pikirannya kemana-mana. Ya, anak bisa merasakan hal tersebut. Ah, mama ada di sini kok. Oh, bapakku ada di sini kok. Tapi pikirannya kok nggak fokus ke aku ya. Anak-anak tuh biasanya paham. Ya, jadi usahakan ketika berkomunikasi dengan anak, kita sebagai orang tua itu yang ikhlas, yang tenang, yang fokus ya. Jadi sebelum kita meminta anak untuk mereka itu belajar ataupun mengikuti apa yang kita inginkan, terlebih dahulu kita sebagai orang tua mau belajar untuk memposisikan diri mengajak mereka ya. Jadi usahakan ayah bunda ya itu benar-benar fokus. Ketika memang sudah fokus, anak akan paham, kemudian mereka langsung membangun namanya keterhubungan ya. Keterhubungan kemudian akan maju satu langkah berupa rasa percaya ya. Jadi benar-benar fokus tuh, nggak megang handphone, nggak celengak-celengos. Jadi benar-benar kita memposisikan menemani si anak pada saat itu ya, untuk membangun kepercayaan dan keterhubungan bukan hanya fisik tapi juga secara batiniah ya. Oke, yang keempat kita lanjut dulu. Emosi ekspresif termaksud bahagia, tertawa, menangis, tengah tidur ya. Nah, kondisi emosional yang intens seperti ini ya, baik itu yang positif seperti tadi ada bahagia, kemudian tertawa, kemudian ada yang negatif juga nih, menangis atau keadaan antara sadar dan tidur ya, itu kayak setengah tidur lah gitu ya. Itu dapat meningkatkan sugestibilitas anak ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, untuk melakukan hypnoparenting itu sendiri ya, saya memberikan beberapa teknik di sini. Saya memberikan tiga ya tadi. Yang pertama adalah teknik hypnosleep. Nah, penggunaan hypnosleepnya ini bagaimana ya? Itu menggunakan suara menenangkan dan sugesti positif untuk memandu anak menuju relaksasi dan tidur. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, suasana tenang dan kondusif. Kemudian juga yang kedua, suara lembut dan menenangkan. Kemudian yang ketiga, berikan sugesti positif. Kemudian yang keempat, sentuhan lembut penuh dengan kasih sayang. Kemudian yang kelima, kesabaran dan juga konsistensi. Nah, berkaitan dengan langkah-langkah hypnosleep ini, kalau dari saya, biasanya saya intervensi kepada klien-klien saya di ruang terapi untuk melakukan hypnosleep itu lebih dapat lebih dalam lagi. Ada memang di kondisi-kondisi tertentu. Contoh kayak misalkan dia kan butuh tenang dulu, butuh kondusif dulu. Nah, pada saat dia mau tidur ya, pada saat mau tidur biasanya ya saya mengarahkan kepada orang tua itu usahakan bangun bonding dengan anak-anak dengan cara mereka memberikan cerita, pengantar tidurnya mereka dengan bercerita, ya. Itu untuk membangun bonding
chemistry antara orang tua dan juga anak ya. Kemudian setelah selesai dengan mereka itu cerita ya. Nah, si anak itu kan lambat laun kan pasti akan masuk ke posisi yang dia mau tidur ya. Jadi yang setengah tidur. Nah, yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, posisi ketika anak sudah setengah tidur ya, itu kita sudah siap-siap tuh untuk masuk hipnosis ke anaknya ya. Tentunya suaranya perlu lembut, jadi nggak perlu kita kencang-kencang ya. Cukup dengan suara lembut ya, itu insya Allah pasti masuk ya. Kemudian menenangkan. Kemudian juga si ibu ini kata-katanya juga diksinya perlu dilihat, sugesti yang positif ya. Ada banyak kasus di lapangan ya, ketidakpemahaman kata-kata yang mereka gunakan, jadi itu kurang tepat. Jadi impactnya ke anak itu kurang pas gitu loh. Nah, ketika masuk ke ruang terapi saya, itu nanti biasanya akan diarahkan. Sugesti positif apa aja sih yang perlu diarahkan? Tentunya sesuai dengan kondisi si anak dan keperluannya si anak itu seperti apa, ya. Oke. Contoh yang selanjutnya adalah sentuhan lembut penuh kasih sayang. Biasanya anak-anak itu macam-macam ya, teman-teman ya. Ada yang senang misalkan dielus kepalanya, ada yang senang dipok-pok bagian bokongnya atau di punggungnya yang dielus-elus. Jadi usahakan ketika kita melakukan itu ya, itu memang kita hadir penuh seutuhnya kepada anak ya, karena energi itu akan kerasa sama anaknya nanti ya. Nah, pada saat selanjutnya kita juga perlu sabar dan juga konsistensi karena ketika kita melakukan hypnosleep, kita memberikan insight yang positif, sugesti yang positif, afirmasi yang positif kepada anak, kita itu tetap butuh waktu namanya. Karena kalau misalkan hipnos sendiri itu bukan seperti makan obat ataupun makan cabai. Makan obat pun juga mungkin butuh waktu ya. Oke, kalau makan cabai kan sekali kletus langsung pedes ya. Tapi kalau misalkan hypnosleep ini kita melakukannya secara konsisten, kemudian juga perlu berkesinambungan dari waktu. Jadi butuh kesabaran dari orang tua. Satu lagi perlu keyakinan yang luar biasa dari orang tua. Karena ketika kita melakukan sesuatu hal itu melangkah dengan ragu, apalagi kita mau melakukan hypnosleep ya, kemungkinan gagalnya itu tuh ada gitu. Makanya kenapa butuh yang namanya orang tua itu ya kita yakin yuk. Kalau misalkan ragu mau kecil maupun besar itu hasilnya sama zong. Jadi perlu banget di sini ya kita butuh yang namanya fokus, sabar, yakin. Ya. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, sugestinya di sini ya, sugesti hipnoslipnya saya kasih contoh dua, fokus dan konsentrasi ya. Kemudian yang satu adalah motivasi belajar. Oke, teman-teman di sini ada yang mau coba nggak? Yuk, open cam, open mic. Siapa yang mau coba? Biar langsung saya arahkan, saya pandu sekalian. Biar kita belajar langsung, praktek langsung. Silakan. Ada di sini? Ada dari teman-teman, Mbak Intan? Ayo boleh nih silakan para peserta yang ingin mungkin coba dan ingin praktek secara langsung. Kita langsung praktekkan bagaimana cara mengintervensi, memberikan sugesti pada saat hipnoslip kepada anak-anak dengan kasus anak yang kurang fokus dan konsentrasi, kemudian juga kurang pada motivasi belajarnya. Oke? Siapa yang mau raise hand? Oke? Jadi nanti di sini intonasi, kemudian kata-kata itu perlu dipilah. Jadi bukan asal ngomong aja kita masukin kata-kata kepada si anak ya sebagai sebuah sugesti dan juga afirmasi. Tentunya perlu disesuaikan nih dengan apa sih keluhannya si anak. Oh, si anak ini misalkan motivasinya kurang ya, motivasi belajarnya. Dia lebih senang main ya, dia lebih senang ini bla 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 segala macam gitu. Oke, ada? Ayo. Ada di sini? Hmm, kayaknya boleh langsung tunjuk aja, Mbak. Langsung tunjuk. Ada yang mungkin mau Mbak berpartisipasi. Intan, sok ditunjuk yang mana?
Hmm, Mbak Dini Syahbrina ada? Silakan. Halo Mbak Dini Syahbrina. Oke, Oke. Mungkin yang lain. Ada lagi? Mbak Erniwati, Oke, silakan. Kak Erni, halo. ada di ruangan atau enggak? Oke. Oke, Ya, saya ini dulu ya, saya contohin dulu ya. Oke, di sini ada sugesti hipnoslip yang saya kasih untuk dua kasus ya. Satu tentang fokus dan konsentrasi, yang kedua adalah motivasi belajar. Saya contohkan yang pertama ya. Tolong teman-teman diperhatikan mulai dari intonasi, kemudian jedanya, kemudian juga pemilihan katanya ya. Karena ini nanti sangat berpengaruh sekali terhadap ya kesuksesan ketika kita memberikan hipnoslip kepada anak ya. Oke. Bayangkan kamu lagi main di taman bermain favoritmu. Tenang dan menyenangkan kan? Pikiranmu sekarang juga tenang dan nyaman seperti di taman bermain itu. Nanti belajarnya jadi asik dan menyenangkan ya, seperti ketika kamu main di taman bermain. Adik bisa, adik semangat, adik hebat. Oke? Dari situ ada yang mau ditanyakan dulu? Atau ada yang mau langsung praktek? Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, untuk contoh kasus yang kedua, motivasi belajar. Kasus yang kedua, nanti sugestinya kita bisa melakukan dengan kata-kata yang seperti ini. Kamu pintar, kamu bisa kok belajar dengan baik, tidurnya yang nyenyak, akan membantumu menjadi lebih pintar dan semangat lagi ya besok. Istirahat yang cukup akan membuatmu lebih mudah memahami belajar. Kamu lebih senang belajar, kamu lebih semangat belajar, kamu lebih happy lagi berangkat ke sekolah. Adik hebat, adik kuat. Terima kasih, ayah bunda sayang sama adik. Oke. Salah satu contohnya seperti itu, ya. Oke. Baik, kita lanjut dulu ya. Yang kedua, tekniknya adalah teknik objek imagery ya. Teknik ini menggunakan visualisasi untuk membantu anak mengatasi ketakutan, kecemasan, atau emosi negatif ya. Anak juga diajak membayangkan hal positif dan menenangkan untuk menggantikan pikiran negatifnya. Sangat efektif ini untuk mengatasi fobia dan juga kecemasan. Oke, nah di sini saya ambil dua kasus untuk intervensi sugesti objek imagery itu tuh bisa untuk kasus yang seperti apa aja. Dua di sini yang saya kasih, salah satunya adalah takut jarum suntik, ya. Oke, kata-katanya adalah bayangkan jarum suntik itu seperti tongkat sihir kecil yang akan memberikanmu kekuatan super. Setelah disuntik, kamu akan menjadi kuat dan sehat seperti superhero favoritmu. Oke, itu khusus untuk takut jarum suntik ya. Tentunya ini tuh anak-anak ya. Ada nggak kasus kalau misalkan orang gede itu takut jarum suntik? Banyak. Oke, tapi untuk sugestinya bukan yang seperti ini kata-katanya ya, yang lebih membangkitkan lagi semangatnya dia ya. Beda-beda nanti kata-katanya ya. Oke, di sini saya menjelaskan yang untuk anak-anak. Kemudian selanjutnya untuk kasus yang takut dokter ya. Oke, kata-katanya adalah bayangkan doktermu seperti seorang koki yang hebat. Dia akan memberikanmu ramuan ajaib berupa suntikan yang akan membuatmu sehat dan kuat, seperti kue yang lezat dan juga enak. Oke, itu adalah contoh dua kasus untuk objek imagery ya. Saya kemarin terakhir menangani anak kasus takut makan ya, fobia nasi dia.
Dia umurnya 5 tahun ya, kebetulan ada di luar kota. Nah, jauh-jauh datang ke sini dengan harapan bahwasannya, oh dalam sekali hipno itu langsung bisa anaknya itu suka makan gitu. Oke, jadi ceritanya orang tuanya ini membayangkan seorang hipnoterapi itu adalah pemain sulap gitu ya, yang langsung sekali jentik jari anaknya mau langsung makan gitu. Datanglah si anak, kemudian diedukasi dulu nih harapan orang tuanya seperti apa, kemudian juga awal mulanya bagaimana ya. Karena si anak ini bagaimana treatment dari orang tua sebenarnya ya. Oke. Nah, si anak ini awal mulanya memang dia itu pernah muntah, kemudian lendirnya itu kena di kakinya dan ada yang keminum. Otomatis itu kan rasanya itu nggak enak banget ya, mungkin ada rasa pahit, kemudian baunya pun juga agak menyengat dan nggak enak mungkin ya, sehingga di situ ada rasa trauma dari si anak ya. Jangankan makan nasi, pegang nasi, ngelihat nasi aja udah dia itu teriak-teriak gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah ketika diedukasi orang tua perlu melakukan apa, bagaimana, karena harus ada kerjasama antara terapis, orang tua, dan juga si anaknya ya. Nah, si terapis itu menterapi di ruangan terapi. Nah, orang tua tinggal melanjutkan di rumah. Yang tentunya nanti ada PR-PR yang saya berikan kepada orang tua. Alhamdulillah untuk kasus-kasus takut makan itu ya, kita bisa goal itu tuh di dua, tiga, bahkan sampai 4 sesi ya. Alhamdulillah gitu. Nah, itu tentunya dengan kekuatan kita memberikan sugesti ya melalui ilmu hypnoparenting. Jadi teman-teman nanti ketika menemui kasus seperti itu, ketemu sama klien yang anaknya dengan keluhan seperti itu, bisa tuh diberikan aplikasinya seperti itu ya. Oke, kita lanjut dulu. Teknik cerita metafora. Teknik ini menggunakan cerita untuk menyampaikan pesan moral atau solusi atas masalah anak secara tidak langsung. Cerita yang menarik dan relevan akan membantu anak memahami dan mengatasi masalahnya dengan mudah. Oke, masuk contoh kasus. Sugesti cerita metafora. Oke, si anak kasusnya takut obat nih. Oke, adik. Bayangkan obat ini seperti pasukan kecil yang kuat, yang berjuang melawan kuman jahat di dalam tubuhmu. Mereka akan mengalahkan kuman jahat dan membuatmu sehat kembali. Minum obat membantu pasukan kecil itu memenangkan pertempuran. Oke, ya. Nah, kasus yang selanjutnya adalah takut makan. Oke. Kamu adalah seorang superhero. Makanan sehat adalah kekuatan supermu. Dengan makan makanan sehat, kamu akan memiliki tenaga yang luar biasa untuk melawan kejahatan, rasa lelah dan sakit, dan juga menyelamatkan dunia dengan mengerjakan PR dan bermain dengan teman. Oke, berkaitan dengan kasus anak yang tadi yang susah makan ya, si anak itu kebetulan senang sama Iron Man. Nah, di sini untuk teman-teman bisa nih masuk ke fantasinya si anak bahwasanya dia suka Iron Man. Si Iron Man itu kuatnya itu bisa seperti menyelamatkan dunia, semuanya musuh itu pokoknya bisa kalah dari Iron Man tersebut. Nah, kira-kira si anak itu mau nggak jadi Iron Man? Oh, kepingin banget, pokoknya harus seperti Iron Man. Nah, itu bisa makin dalam lagi kita domplengin. Nah, Iron Man itu bisa kuat karena dia seneng makan nasi. Nah, bisa masuk dari situnya, ya. Semakin dia senang terhadap sesuatu yang berupa fantasinya, kita bisa dompleng masuk di situ, ya. Jadi kita bisa memaksimalkan, memberikan sugesti sesuai dengan kondisi si anak, ya. Baik. Ya, kita sudah sampai di evaluasi yang pertama, ya. Saya minta teman-teman di sini untuk interaktif langsung, ya. Kira-kira dari materi awal yang saya sampaikan sampai kepada praktek dan studi kasus yang tadi, kira-kira apa yang teman-teman bisa ambil kesimpulan sebagai sebuah evaluasi? Oke, yang pertama, apa pengertian dan manfaat dari hypnoparenting? Ada teman-teman di sini yang mau raise hand, silakan. Oke, silakan.
Silakan Mbak Intan. Oke, mungkin para peserta yang ingin langsung menjawab bisa langsung raise hand atau tulis di kolom komentar boleh ya, Mbak, di kolom Boleh, chat. boleh. Oke, ada yang mau raise hand? Nanti di poin kedua ada bagaimana langkah-langkah hypnosleep ya. Kemudian yang ketiga nanti bagaimana sugesti cerita metafora takut obat. Oke. Oke. Teman-teman yang di sini ada semua di ruangan atau nyambi berkegiatan? Oke, mungkin banyak yang sambil kegiatan lainnya gitu ya. Oke, Oh, mungkin nanti ini dijawab digabung dengan sesi tanya jawab di akhir kali ya, Mbak. oke, boleh, silakan. Ya, tadi evaluasinya yang ketiga ya, itu salah satu indikator bahwasannya teman-teman tuh sudah memahami ya apa materi dari hipnoparenting yang disampaikan pada siang hari ini. Mulai dari pengertian, manfaat, kemudian langkah-langkahnya, kemudian bagaimana sih sugesti cerita metafora, contoh kasusnya untuk takut obat. Nah, gimana tuh ya? Oke. Ya, kita lanjut dulu ya. Sampai pada kesimpulan, hipnoparenting adalah metode yang menggunakan sugesti positif dan relaksasi untuk berkomunikasi dengan alam bawah sadar anak, membangun kepercayaan, dan meningkatkan kerjasama. Pendekatan ini efektif untuk mengatasi masalah seperti fobia, tantrum, kecemasan, meningkatkan fokus, kemampuan belajar anak, kemudian memperkuat ikatan emosional orang tua dan anak, serta meningkatkan kepercayaan diri, harga diri anak, dan masalah psikologis anak lainnya. Yang kedua, kesimpulannya adalah kondisi hipnosis anak itu menciptakan suasana rileks dan tenang sehingga memungkinkan mereka untuk fokus pada suara orang tua dan juga merasa aman. Emosi yang ekspresif, baik positif maupun negatif, itu meningkatkan sugestibilitas. Teknik seperti hypnosleep, object imagery, dan juga cerita metafora sangat membantu anak dalam mengatasi ketakutan, kecemasan, dan mengembangkan pemahaman baik. Oke, ya, ada kata mutiara di sini sebagai closing statement ya. Orang tua yang baik itu mendengarkan dengan hati, berbicara dengan lembut, dan mencintai tanpa syarat. Anak-anak adalah cermin yang memantulkan apa yang mereka lihat, maka jadilah teladan yang ingin Anda lihat dalam diri mereka. Oke, baik, terima kasih. Sekian dari saya. Ya, saya kembalikan terlebih dahulu kepada Mbak Intan, silakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wit atas pemaparan materinya. Oke, para hadirin sekalian, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab bersama Mbak Wiwit. Tanpa perlu lama-lama lagi, silakan jika ada yang ingin bertanya, bisa langsung menyalakan fitur raise hand atau langsung tulis komentarnya di kolom chat Zoom. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, yang tadi nih Mbak, ada yang jawab nih Mbak dari Mbak Esme. Hypnoparenting merupakan salah satu metode hipnosis yang bertujuan untuk merawat dan mendidik anak dengan masalah kesehatan secara fisik maupun mental. Oke, mungkin langsung aja teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Coba lihat di kolom chat. Ada. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Halo, Ibu Bu Rosi. Wiwi, perkenalkan saya Dini. Mau Kak Dini ya? bertanya. Oh iya, dokter Dini kan? Iya, dokter Wasila Dini Jati. Oke, salam Ya, kenal. salam kenal. Silakan. Untuk di klinik apa? Namanya klinik apa lupa saya? HC. Ya. Pada saat mengintervensi apa parenting ini, misalnya penanggulangan secara komprehensif ya, mulai dari dokter tadi, kemudian psikolog, kemudian juga ke hipnoterapi.
Nah, ini alurnya itu memang nanti akan direkomendasikan oleh dokter dan juga oleh psikolognya atau bagaimana gitu. Ya, seperti itu. Karena kan apalagi mungkin orang-orang awam bisa jadi dia tidak terpikirkan gitu untuk melakukan parenting gitu ya. Padahal mungkin untuk penanganan secara komprehensif mungkin ini sangat penting untuk menunjang keberhasilan dari pengobatan yang dilakukan misalnya oleh dokter terapi ataupun dari segi psikolognya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Ya, terima kasih Dokter Dini sebelumnya. Ya, kalau di klinik MHC, alhamdulillah kita di sini bersinergi lengkap praktisi kesehatan mental keseluruhan. Jadi, perawatan untuk kesehatan mental baik itu anak, remaja ataupun orang dewasa kita tangani secara holistik ya, Dok ya. Sehingga ketika kami menangani klien satu persatu dan membutuhkan tahap penanganan lebih lanjut misalkan oh ini bisa dibantu dengan psikolog, oh ini bisa dibantu dengan psikiater, oh ini bisa dibantu dengan hipnoterapis. Itu direkomendasikan dok biasanya ya. Jadi tergantung siapa yang mendapatkan kasusnya misalkan oh ternyata ini lebih kompleks butuh intervensi dari ini ya psikoterapi misalkan nanti bisa diarahkannya ke entah itu psikolog entah itu ke hipnoterapis. Oh ini butuh dengan psikofarmakologi. Nah, itu bisa nanti ke psikiater gitu, dokter. Jadi nanti kalau dokter memang berniat untuk bekerja sama dengan MHC, kami terbuka sekali, dokter. Silakan. Dengan senang hati, dok. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih dokter atas pertanyaannya. Mungkin ada dari peserta lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, mungkin sambil nunggu. eh, oke, ada nih, ada yang raise hand nih Mbak, dari Mbak Esme. Halo Oh, Mbak Esme. oke, silakan. Silakan, Kak. Baik, Ya, silakan. terima kasih Mbak Inta dan izin Bu Wiwit bertanya terkait hipnoparenting. Kalau dalam buku ini ya pedoman simulasi deteksi dini tumbuh kembang anak itu ada yang namanya screening masalah mental emosional. Jadi ada yang berkaitan dengan gangguan pemusatan perhatian, ADHD, kemudian juga ada yang pada anak masalah mental emosional. Nah, kira-kira untuk hipnoparenting ini, apakah bisa juga untuk indikasi anak dengan GPPH dan ADHD? Karena pernah saya dengar bahwa hipnoparenting atau hipnosis ini efektif jika seseorang itu memang membutuhkan, dalam artian dia mau menerima hipnosis kita. Kalau dia menolak, maka hal ini juga tidak akan efektif gitu. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi Ibu menyampaikan bahwa eh, dengan kasus tadi anak yang mau instan ya Bu ya satu kali udah bisa berhasil hipnoparenting. Nah itu kan kemungkinan 2 sampai 3. Nah bagaimana juga dengan hipnoparenting atau hipnosleep yang dilakukan oleh orang tua menjelang tidur kira-kira berapa lama kita memberikan sugesti misalnya dalam setiap menjelang dia tidur itu sampai terlihat efektif, terutama ini berkaitan dengan masalah mental emosional. Demikian Ibu, terima kasih. Oke, ya. Yang pertama tadi ya, apakah memang bisa dilakukan kepada anak yang keluhan seperti ADHD dan lain-lainnya tadi ya, Kak Esme ya. Kita interaktif aja ya, Kak Esme ya. Iya, betul Ibu. Ya, oke. Kalau untuk kasus-kasus tertentu ya, itu kita perlu eh, kolaborasi ya, kolaborasi dengan misalkan saya dapat kasus anak itu dari psikiater misalkan yang memang sudah terintervensi dengan adanya farmakologi di situ dengan obat-obatan. Oke, kemudian dari si psikiaternya itu ternyata menemukan ada hal tertentu, ada celah yang lain bisa diintervensi dengan hipnoterapi. Biasanya itu diarahkan untuk lanjut dengan hipnoterapi sehingga di situ nanti diintervensi, dilihat lagi, digali lagi. Nah, berkaitan dengan hypnosleep ya,
dengan anak-anak sebenarnya, ini kasusnya anak-anak ya Kak Esme ya. Untuk kasus Betul, Bu. anak, ketika memang dia berkomunikasi dengan orang tua, ketika sudah ada chemistry, ada bonding, dia akan melihat orang tuanya sebagai figur otoritas. Ketika figur otoritas itu berperan ya, memberikan sugesti, afirmasi yang tentunya ya dilakukan dengan sepenuh hati dari orang tua, kemudian dengan teknik yang tepat juga, insya Allah itu intervensinya biasanya bisa masuk ya, dengan kita memaksimalkan kondisi hypnosleep ya. Kita intervensi besarnya di situ dulu, hypnosleep. Kemudian ketika nanti di aktivitas sehari-hari, kita bisa menggunakan teknik-teknik yang lain ya. Tentunya itu harus masuk di ruang terapi dulu karena kita harus melihat dulu kompleksitas si anaknya kondisinya seperti apa ya. Kalau misalkan untuk masalah dia apakah bekerja sekali gitu loh, insya Allah gitu intervensinya di hypnosleep. Tapi di situ untuk membangun bonding antara orang tua dan anak ada caranya tersendiri ya. Oke, kemudian hypnosleep itu sugestinya apa yang kedua tadi Kak SP? Sorry bisa dibantu? Kalau yang kedua tadi pertanyaannya dengan hipnosleep itu kira-kira berapa lama Oke, ya. durasinya sampai terlihat hasilnya? Oke, berapa lama ya? Ini disesuaikan dengan kondisi anak. Ketika kita mengantarkan tidur si anak, ya, si anak itu sudah di posisi setengah tidur, kita baru masuk untuk hypnosleep. Oke, makanya tadi saya arahkan dari pertama adalah ketika seorang anak itu senang bercerita, kita ajak cerita aja dulu sambil dia nunggu mau tidur tuh. Ketika di posisi dia sudah setengah tidur, baru kita masuk siap-siap untuk hypnosleep. Ya, kita intervensi dengan kita sepenuhnya hadir seutuhnya saat itu kepada anak kita. Kita yakin terhadap anak yang sedang kita pegang itu, kita mulai memberikan sugesti, intervensi, ya. Seberapa lama? Tergantung. Ketika dia memang sudah mulai masuk ke tidur, mau tidur lelap, usahakan nanti diguncang sedikit badannya biar dia agak ngulet ya. Posisinya biar dia tetap terjaga di kondisi setengah tidur ya. Jadi jangan dulu biarkan dia itu untuk tidur dalam. Usahakan dia nanti bisa ngulet, kita ulang lagi ya. Ulang lagi untuk hipnosleepnya. Kita intervensi sugesti dengan kata-kata yang positif ya, tentunya kata-kata yang membangun bukan perencanaan ya. Banyak kasus di lapangan begini, eh, Adi misalnya anaknya Adi ya, Adi akan rajin belajar. Nah, kata-kata akan itu tidak akan maksimal ketika digunakan untuk hypnosleep, itu tidak dipakai. Jadi kalau kata-kata akan itu kan seolah baru rencana ya, sedangkan kita mengintervensi sugesti yang seolah-olah itu sudah terjadi. Jadi kata-kata akannya itu tidak usah digunakan. Jadi kakak rajin belajar, Adi senang makan nasi, ya. Adi menjadi anak yang tenang. Ketika Adi melihat Bunda, Adi semakin sayang sama Bunda. Oke, kata-kata yang digunakan seperti itu. Ketika dia nanti sudah mau masuk ke tidur lelap, ya sudah. Jadi nggak ada patokan yang harus oh 15 menit, oh 10 menit, enggak, disesuaikan dengan kondisi anaknya, ya. Itu. Ada lagi Kak Esme? Baik Ibu, terima kasih banyak. Memang terkait hipnosleep ini kalau kendalanya saya pernah melaksanakan ya Bu ya. Kadang tuh ketika kita nunggu anak setengah tidur itu malah orang tuanya yang kadang ketiduran Oh gitu. ini. Mungkin iya mungkin itu aja sih Bu. Tapi memang saya rasakan hypnoparenting ini efektif karena anak saya juga dua jaraknya dekat banget. Jadi kadang kan ada dia bertengkar atau apa. Jadi di situ dimasukin sugestinya ketika mau tidur. Terima Iya. kasih Ibu. Sama-sama. Iya. Terima kasih Kak Esme. Ada lagi yang lain? Ini dari Kak Santi ya, nyambi Zoom persiapan pilkada Mbak Wit, nyimak aja katanya. Oh, ada yang persiapan pilkada ini Mbak Intan. Sukses lancar ya Kak Santi. Oke. Oke, mungkin ada dari para peserta lain yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand atau Ya, tulis di kolom chat. langsung raise hand aja ya. Kita langsung interaktif.
Karena di sini praktek ya. Kalau ngomongin masalah hipnoterapi kita langsung praktek, bukan teori. Kalau teori bisa dipelajarin sama siapa aja ya, dari buku, dari internet atau apa. Tapi kalau praktek ya, usahakan itu memang dari sumber yang terpercaya ya, yang memang berkompeten. Oke. Ayo, mumpung kita sharing belajar bareng-bareng di ruangan sekarang. Praktek langsung. Oke, menarik banget nih Mbak. Mungkin dari saya dulu ya Mbak, izin bertanya nih Mbak. Sejauh mana sih Mbak hypnoparenting ini dapat diterapkan pada anak-anak dengan berbagai usia dari bayi hingga remaja? Terus apakah ada perbedaan dalam pendekatan yang bisa digunakan untuk setiap kelompok usia Mbak? Oke. Sebentar ya. Iya. Seberapa efektif ya? Alhamdulillah ya, dari semua klien aku yang masuk ke ruang terapi, ketika diberikan intervensi berupa hypnosleep disesuaikan dengan kondisi si anaknya itu kebutuhannya apa, permasalahannya apa, itu work semuanya. Alhamdulillah ya. Kalau dibilang seberapa efektif, kita komunikasi lebih lanjutnya dengan orang tua dulu nih, ya. Yang pertama kita kaji dulu nih yang diharapkan oleh orang tua, apakah itu sesuai kondisi anak atau pemaksaan dari orang tua. Itu karena harus jelas dulu di depan komunikasinya, ya. Karena itu akan menentukan efektif atau enggaknya, gitu. Kadang ada orang tua yang memaksa anaknya, oh anak saya itu harus jago berenang, padahal anaknya sukanya les biola, gitu loh. Itu tidak akan mungkin efektif karena di sini ada dua hal yang bentrok, yang komunikasinya nggak ada di situ, beda beda keinginan antara anak dan orang tua. Makanya di sini dikatakan apakah ini memang sesuai dengan kebutuhan anak ya, sesuai dengan kondisi anak atau keinginan ibunya atau ayahnya yang memang belum terimplementasikan, yang belum tersalurkan di masa lalu sehingga anaknya harus berdasarkan pikirannya si orang tua ya. Oke, kalau dibilang masalah efektif, selama itu metodenya tepat, kemudian penggunaannya pun juga jelas, nanti pesannya kepada anak itu pun juga tersampainya jelas gitu loh. Anak akan paham. Oke, kemudian waktu-waktunya juga nanti diperhatikan. Semua itu ketika memang masuk ke dalam ruang terapi ya akan diarahkan satu persatu ya. Caranya mulai dari awal sampai akhir ya, dan alhamdulillah dari semua klien itu sangat efektif sekali ya, membantu. Kemudian pendekatan kelompok usia, ya tentu ketika kita berhadapan dengan anak-anak yang memang usianya kecil-kecil di bawah 6 tahun gitu. Kemudian juga dari yang 7 tahun sampai yang 12 tahun, kemudian dari yang 13 tahun sampai yang remaja 18 tahun. Itu tentunya dengan pendekatan yang berbeda, ya. Dengan anak yang usia 0 sampai 6 tahun, kita benar-benar menjadikan diri kita itu sama seperti mereka. Kita benar-benar bermainnya masuk ke dunia mereka. Ya, jadi kalau misalkan mereka senang loncat-loncat, ya kita loncat-loncat gitu loh. Kalau mereka senangnya mainnya guling-gulingan, kita ikut guling-gulingan juga gitu. Karena apa? Kita mau membangun bonding dulu, bridge di depan, di awal gitu. Ketika mereka sudah merasa nyaman, merasa satu frekuensi, otomatis mereka itu akan paham bahwasanya ih ini asik loh, enak loh, bisa diajak main loh, ayo main. Nah, di situ mulai kita masuk. Tentunya sesuaikan dengan kondisi si anak. Kemudian untuk anak-anak yang usia 7 tahun sampai 12 tahun, itu kan biasanya mereka sudah bisa diajak ngomong ya. Nah, itu gali lebih dalam lagi dengan kita banyak tukar cerita sama si anak-anak itu. Usia segitu kan mereka seneng ini ya, apa namanya, udah seneng mulai debat istilahnya. Oh kata bu guruku begini mah, kata temanku begini mah, kata ini. Nah, ajak di situ untuk ngomong ya, untuk berdiskusi, tapi kita ada pendidikan terselubung di situ, kita intervensi melalui pendidikan mulai dari verbal, penggunaan verbal yang positif, kemudian juga body language yang memang positif, mendukung, membangun ya. Itu semua bisa diimplementasikan. Nah, kalau untuk dengan anak remaja kecenderungannya mereka lebih senang didengerin. Jadi bukan kita yang sotoy, ya. Jadi mereka lebih senang didengerin tuh. Mereka lebih senang dipuji tuh, ya. Apalagi perempuan ya. Kalau perempuan di usia-usia yang memang remaja seperti ini, remaja dini ya, mereka tuh lebih senang seperti diperhatikan seperti ratu gitu.
Jadi kayak misalkan mereka itu pakai, rok kamu bagus banget ya, kamu cantik banget loh hari ini. Kalau mereka sudah terpenuhi rasa istilahnya mereka diakui bahwasanya mereka tuh cantik dan lain-lainnya, insya Allah mereka bisa terbuka, komunikasi di situlah awal untuk kita memberikan hipnoparenting yang lebih jauh lagi kepada mereka. Jadi disesuaikan dengan usianya masing-masing pendekatannya. Ya, itu dari saya, Mbak Intan. Oke, Mbak. Berarti hypnoparenting ini bisa digunakan oleh segala jenis usia ya, Mbak ya? Oke. Oke, mungkin ada dari peserta yang ingin bertanya kembali. Oke, mungkin kayaknya belum ada nih, Mbak. Belum ada yang bertanya lagi. Ya, Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih, Mbak, dari saya. oke. Oke, apakah teknik hipnoparenting ini aman untuk diterapkan dalam jangka panjang? Dan apakah ada resiko atau efek samping, Mbak, yang perlu diperhatikan? Oke, yang perlu diwaspadai adalah efek sampingnya ya. Efek samping positif karena akan merubah yang namanya pola pikir dan pola perilaku. Itu yang perlu diwaspadai ya. Kalau nggak kepingin anaknya itu menjadi sesuatu hal yang berubah yang tadinya negatif menjadi positif, jangan coba-coba melakukan hypnoparenting. Karena manfaatnya di sini sangat luar biasa sekali ya. Salah satunya bukan hanya kita mendekatkan diri ya, komunikasi secara fisik dan secara batin kepada orang tua dan juga anak, tapi banyak hal yang bisa anak dapatkan dengan mempelajari yang diberikan oleh orang tuanya. Tentunya dengan support dari orang tua. Misal si anak itu pingin jadi atlet gitu. Nah, itu sudah disupport duluan mulai dari kata-kata, kemudian latihan, kemudian juga dipilihkan tempat lesnya di mana dan lain-lain. Jadi ada kerjasama di situ antara orang tua dan juga anak ya, yang alhamdulillahnya insya Allah manfaatnya akan lebih besar ya. Oke, ya ada lagi Mbak Intan? Oke, mungkin apabila para peserta ada yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung mengajukan pertanyaan di grup WhatsApp ya, atau enggak nanti bisa menghubungi panitia. Oke, Mbak, mungkin baik karena keterbatasan waktu kita ya, Mbak. Kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Wiwi telah memaparkan materi dengan sangat menarik dan kepada para peserta yang sudah bertanya. Hadirin yang sekalian, Bapak dan Ibu yang berbahagia, Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi kita telah terlaksana dengan baik. Sebelum mengakhiri sesi terakhir, kepada Mbak Wiwit, dipersilakan untuk memberikan closing statement. Oke, berbicara tentang anak, kita berbicara tentang impian dan masa depan. Masa depan dan impiannya siapa? Impian makhluk yang diberikan amanah kepada kita, ya. Ketika kita berbicara tentang anak, kita berbicara tentang bagaimana membangun peradaban manusia ke depannya. Ketika berbicara tentang anak, kita berbicara bagaimana masa depan bangsa kita ke depannya. Apakah dengan pola pendidikan kita saat awal yang sekarang itu memang tepat sesuai dengan kebutuhan mereka, atau justru sebaliknya kita mengekang. Mengekang dalam arti kata kita hanya mengimplementasikan hal yang tertunda dari diri kita. Untuk itu, ketika kita berhadapan dengan anak, sejatinya bukan berarti kita hanya berhadapan dengan anak dari kita, tapi kita berhadapan juga dengan manusia yang dimana mereka memiliki hidupnya sendiri, mereka memiliki takdirnya sendiri, maka perlakukanlah anak sebagaimana kita juga ingin diperlakukan. Itu dari saya. Oke, terima kasih Mbak Wiwit, closing statement yang sangat luar biasa. Terima kasih Mbak Wiwit atas partisipasinya sebagai pemateri pada sesi kali ini. Sebelum kita mengakhiri sesi, kita akan ada foto sesi bersama dengan Mbak Wiwit Herawati. Kepada para peserta, dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Oke, mungkin bisa nyalakan kamera terlebih dahulu untuk sesi kita yang terakhir kali ini. Oke. Operator, apakah sudah siap? Oke, mungkin langsung untuk sesi foto yang pertama, slide pertama, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, slide selanjutnya, 1, 2, 3.